wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh agama, mobil khusus Bapak Kapolsek Gebang, Bapak dan Ramil, pengurus NWCNU Gebang, dan semuanya yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat ta'zim kepada para beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak lupa akhir al-karim di Haji Abdul Ghafir Akhdoli, ini senior saya di Jogja, senior saya di Pondok Al-Munawir Jogja. Hadirin hadirat rahimakumullah, izin saya duduk nih karena kurang fit, nggak enak badan. Kalau Kiai Ghafir ini power banknya besar, kalau diminta 2,5 jam mungkin kuat ya. Ya, power banknya besar. Hadirin rahimakumullah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Ghafir. Saya kira sudah cukup ini. Bu-ibu, sampai jam berapa ini? Masih kuat apa tidak? Masih ya? Sampai jam 12. Siap? Bener? Ya, terima kasih. Panitia yang kami banggakan, yang telah menyatukan warga Samara untuk bareng-bareng memupuk cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Karena mahabbah kepada Rasulullah itu kunci utama, terutama untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya, karena kita amal ibadah kita terbatas. Saya tanya ibu, kira-kira sehari untuk sholat berapa menit? Subuh berapa menit bu? 5 menit. Apa 3 menit? Umpama 5 menit ya. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Berarti untuk sholat sehari hanya 25 menit. Tidurnya berapa menit bu? 8 jam, bahkan lebih. Terus untuk leha-leha, berapa jam? Jadi kalau kita hitung, ibadah kita sedikit. Kalau dibanding orang-orang salaf, ya jauh sekali, sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Jauh sekali. Coba seorang wali perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, itu sholatnya itu ribuan, sehari ratusan rakaat, sholat sunnahnya aja. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu sehari semalam sampai 1000 rakaat. Al-Imam Ali bin Abdullah bin Abbas itu 500 rakaat sholat sunnahnya dan sebagainya. Al-Imam Syafi'i kalau malam Ramadan khataman Quran di sholat 1 kali setiap malam, siang 1 kali. Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di penjara saja itu sholat sunnahnya 150 rakaat per hari. Nah kalau saya dengar, karena itulah mahabbah. Ada sebuah riwayat yang mungkin Bapak Ibu dengar, sering mendengar, ketika Rasulullah khutbah berpidato menerangkan tentang masalah dahsyatnya kiamat.
Ada seorang badui, orang gunung, orang desa. Tanya, ya Rasulullah, menyela. Panjenengan nerangkan kiamat luar biasa. Lah kapan kiamatnya? Habis khotbah, Rasulullah tanya kepada orang badui tadi, orang desa. Kamu tanya tentang kapan kiamat, bekalmu apa? Ya Rasulullah, saya ini ibadah ya pas-pasan. Mau subuh 5 menit, duhur 5 menit, apalagi sambil masak. Ya Bu ya. Nah, cuman saya ini mahabbah, cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Rasulullah terus jawab, almar'u ma'aman ahabba. Orang akan dikumpulkan kepada orang yang dicintainya. Semoga semuanya yang hadir karena mahabbah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti yaumil qiyamah akan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh syafaatil udma dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sangat penting modal untuk kita semuanya. Karena tadi ibadah kita pas-pasan. Jadi luar biasa panitia menggerakkan semuanya untuk bareng-bareng bersama-sama guyub rukun mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh rahimakumullah. Ya, tadi banyak diterangkan oleh Kiai Ghafir. Ya, ada dari adik-adik kita bisa membaca Al-Quran, Alhaakumut Takatsur dan sebagainya, luar biasa. Anak-anak sekarang butuh bimbingan-bimbingan supaya nanti bisa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tambahan untuk mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Rasulullah luar biasa. Yang menciptakannya saja Allah Ta'ala itu memuliakan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kalau memanggil nabi-nabi selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan panggilan namanya saja. Ya Musa, ya Nuh. Tetapi kalau memanggil baginda Nabi dengan gelarnya, ya Nabi Allah, ya Ayyuhal Mudaththir, Yasin, gelar itu kehormatan yang menciptakan menghormati. Coba kalau ibu-ibu ke kantor kelurahan, kalau mencari Pak Lurah, nanyanya Pak Lurah di mana, atau kalau namanya Selamat ada nggak? Mesti dimarahin stafnya itu. Kalau manggilnya sak namanya saja, ya sak jenengi kalau bahasa Jawa. Kira-kira ibu kalau manggil suami, pakai gelarnya apa namanya saja? Bu, masih 5 watt nih. 5 watt, enggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, itu yang menciptakan Allah Ta'ala saja memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saya panjenengan semuanya sebagai umatnya harus memuliakan, harus menghormati, harus dan lain sebagainya. Ya, ini warafa'na laka dzikra. Allah Ta'ala mengangkat nama Rasulullah di soko arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qarnasmahu tambihan wa qarnasmahum asmihi tambihan ala uluwi maqami. Allah Ta'ala menyandingkan nama Rasulullah dengan nama Allah Ta'ala
itu untuk memuliakan kedudukan tingginya kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini terus kita pupuk tiap tahun, tiap hari, tiap bulan. Ini luar biasa. Semoga istiqomah di tahun-tahun ke depan. Semoga istiqomah supaya kita semuanya memperoleh syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bareng-bareng fi yaumil qiyamah. Ya, ya. Kemudian supaya kita tambah mahabbah, tambah kenal kepada Rasulullah, tambah cinta kepada Rasulullah. Ada sebuah riwayat Imam Bukhari meriwayatkan, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhamatan illa waqa'at fi yadi rajulin min sahabah fadallaka wajhahu wa jildahu. Kelihatannya saya butuh berdiri nih. Ya. Supaya kita tambah cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Kaliyakut bainal hajar, seperti mutiara di antara batu kerikil. Ya, anatomi tubuh Rasulullah berbeda dengan anatomi tubuh kita semuanya. Beda. Contoh dahaknya Rasulullah itu penuh barokah, baunya wangi. Tadi Imam Bukhari menceritakan, ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhamatan illa waqa'at fi yadi rajulin min sahabah fadallaka wajhahu wa jildahu. Rasulullah tidak pernah mengeluarkan dahak kecuali kalau mengeluarkan dahak para sahabat tangannya siap nampani dahaknya Rasulullah. Tidak hanya ditampani tapi diboreh-borehnya, diusap-usapnya wajahnya. Ada enggak orang Gebang yang ludahnya ditampani bojone? Ada? Enggak ada. Umpama ada bupati ke sini berludah, mau nampanin ludahnya bupati? Enggak mau. Ajudannya juga mau. Enggak mau. Ini dahaknya Rasulullah mulia, penuh barokah. Tidak hanya dahak Rasulullah, keringat. Dalam kitab Majmu'uz Zawaid diterangkan riwayat sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik. Ja'a ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah saya, kata sahabat Anas. Fastarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menderek istirahat. Faja'at ummi, ibunya sahabat Anas datang, masuk ke rumahnya sahabat Anas, Ummu Sulaim. Ya, bau semerbak wangi luar biasa di rumahnya sahabat Anas. Ummu Sulaim, apa ini? Baunya luar biasa wanginya. Ternyata bersumber dari Rasulullah masih tidur, berkeringat, berkeringat fa'akhadat daruratan. Kemudian Ummu Sulaim ambil botol, kemudian fasalat ilaiha, diambil tuh keringatnya Nabi oleh Ummu Sulaim, diambil. Fastaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bangun. Madza tasna'in ya Ummu Sulaim? Apa yang Anda lakukan wahai Ummu Sulaim? Hadal araq, jawabnya Ummu Sulaim, hadal araq latibuna. Ini keringat untuk menyawangi saya. Ya Rasulullah, boleh gak ya Rasulullah? Wa hadal araq atyabuti. Ini keringat paling wangi-wanginya menyawangi. Itu keringatnya Kanjeng Nabi. Subhanallah.
Berbeda dengan kalau keringatnya suami jenengan gimana? Pernah mencium? Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Apalagi belum mandi. Masya Allah. Apalagi baru masak, gaduh-gaduh, tambah nano-nano, tambah nano. Nah, itu sahabat. Dahaknya ditambahin, tak baruk, keringatnya bikin menyawangi, bertabaruk. Disampaikan mahabbahnya sahabat marang Rasulullah luar biasa. Rambutnya ketika Rasulullah tahallul habis umroh, antri sahabat minta rambutnya Rasulullah SAW. Sampai Khalid bin Walid, panglima perang, minta rambut ubun-ubun Rasulullah SAW ditaruh di topi baret. Kalau sekarang topi baret, ketika perang nggak pernah takut, nggak pernah kalah. Nek cara wong Cirebon jaduk man. Jaduk man. Ini barokah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ludahnya, hanya dahaknya sudah barokah luar biasa. Ini menambah kita mahabbah kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semoga nambah ini, karena terakhir tambah tambahan saja. Tadi Kiai Hofir nerangkan, taraktu fikum amrayn in tamassum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis mahabbah kepada Rasulullah terus dipupuk dengan baca sholawat minimal kalau bisa 300 kali per hari, kalau bisa minimal. Mengendikane Imam As-Sakhawi dalam kitab Al-Qaulul Badi' fi Shalah Nabi Syafiq, minimal kalau bisa ping 300. Saya khawatir kalau bahasa Jawa enggak paham. Paham? Alhamdulillah. Minimal ping 300. Ya. Di tiap bar salat ping swidak. Ping swi ini bahasa Jawa halus, paham? Paham? Ya. Nggih, para rawuh ingkang minulya. Ya, ini untuk modal jenengan, untuk barokatul aulad. Muga-muga anak-anak kita barokah bi barokati sholawat ala nabi. Nggih, barokah rezekine bi barokati sholawat ala nabi minimal 300. Jane nek wingi bulan Maulid sebulan 16.000 ijazah moto sholawat Jibril. Nah, para rawuh ingkang mulya. Ya. Kemudian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Ini harus memahaminya, harus bisanat, harus ada sandaran, harus ada silsilah sampai nyambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebatas memahami Quran hadis kok nganggo terjemah. Berbahaya. Berbahaya. Sekarang musim. Enggak tahu di Gebang, musim enggak? Ada kelompok yang ngaji Quran dan hadisnya baik terjemah. Enggak ada ya? Hah? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, saya khawatirnya generasi muda, karena semua pakainya HP. Saya khawatir kalau tanya macam-macam pakai di Google kan macam-macam. Ini butuh pemahaman, yaitu bisanat. Kalau tidak pakai bisanat ini berbahaya, kan timbul pemahaman Quran hadis, pemahaman yang radikal, yang radikal. Karena yang paling paham isi Quran hadis sakwise Rasulullah wafat adalah sahabat. Habis sahabat tabi'in. Habis tabi'in asbaq tabi'in. Namanya generasi salafus saleh. Ditegaskan oleh Rasulullah
3 kurun terbaik. Khairul kurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum rawahu Bukhari Muslim. Generasi sahabat tabi'in wa asbaqut tabi'in 300 tahun pasca Rasulullah wafat, itu generasi paling top. Pada 3 kurun inilah muncul ulama-ulama mujtahid yang menjabarkan isi Quran dan hadis, yang mungkin jenengan dapat tahu semuanya. Urusan syariat Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Urusan akidah Asy'ari wal Turidi. Urusan tasawuf Al-Junaidi. Ini pada kurun 3 kurun pertama inilah harus bersandar, bersanad. Kayak hadis dikatakan sahih kalau ada riwayat sanadnya yang mutasil, yang nyambung kepada Rasulullah. Ya. Begitu juga pemahaman isi Quran dan hadis dikatakan sahih kalau ada sanadnya yang nyambung kepada Rasulullah. Saya contohkan Imam Syafi'i yang kita derek madhabnya. Imam Syafi'i itu guru di antara gurunya Imam Malik. Imam Malik punya guru di antaranya Imam Zuhri. Imam Zuhri punya guru di antaranya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar langsung baginda Nabi Sallallahu Alaihi mutasil. Pemahamannya pasti benar. Karena pasti sahih. Sanadnya mutasil ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini contoh aja. Contoh tadi, kadang kita memahami bid'ah itu tidak bersandar kepada bagaimana pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, tidak. Ikut-ikutan bid'ah itu semuanya sesat, tidak. Ya, tidak. Itu hadis bid'ah di Sahih Muslim. Saya hanya nambahi apa yang diterangkan oleh Kiai Ghafir saja ini. Ya. Jadi konsep bid'ah, ya. Ini pemahamannya sahabat bagaimana? Ya, tadi dari Sahih Muslim, fa innal khairal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslim. Dalam Sahih Muslim ini, ya, kullu bid'atin dhalalah. Kalau pakai terjemah, setiap bid'ah sesat. Apa makna bid'ah? Ya, dalam Mu'jamul Alfat, ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membuat hal yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi. Ya. Kayak begini nggak ada di zaman Nabi. Tidak. Apakah walimatul khitan? Walimatul khitan ada nggak? Nggak ada. Nah, walimatul hamil ada nggak? Nggak ada. Sesat. Ini yang harus kita jabarkan. Kalau kita memahami ini dengan sandaran sahabat, bagaimana sahabat memahami hadis ini? Ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar, pasca perang Yamamah. Pasca perang Yamamah ada 70 sahabat yang hafidul Quran meninggal dunia. Sahabat Umar galau. Pusing. Ini kalau sahabat yang pada hafal Quran pada meninggal semuanya, nasib Quran terus bagaimana? Usul sowan kepada Khalifah. Ya Khalifah Abu Bakar, saya usul Al-Quran dibikin mushaf, ditulis, dibikin mushaf. Bagaimana jawaban Khalifah Abu Bakar atas usulan sahabat Umar? Diterima? Ditolak mentah-mentah. Kata Khalifah Abu Bakar, kaifa af'alu syai'an malam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dialektika di Sahih Bukhari ada.
Kaifa af'alu syai'an, bagaimana mungkin saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah Rasulullah lakukan? Apa namanya? Bid'ah. Ditolak awalnya. Cuman sahabat Umar bolak-balik mengusulkan itu sampai terakhir, wallahi ya khalifah, hada huwa khair, ide saya ini bagus, diterima. Bikin panitia untuk istiqroh, untuk penelitian. Sampai sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar meninggal belum selesai. Diganti Khalifah Umar 11 tahun menjabat belum selesai. Selesai zaman Khalifah Utsman, dikenal dengan Mushaf Utsmani. Bid'ah bukan? Bid'ah. Bid'ah wajibah. Kalau nggak ada mushaf Anda bagaimana baca Quran? Nggak bisa. Walaupun Nabi nggak pernah perintah. Ya. Kalau saya nggak kuat, saya duduk lagi. Nah, nggak apa-apa Bu ya. Ya. Ini penting saya utarakan walaupun sebentar. Kalau di acara pengkaderan saya jatahnya 4 jam bahas ini. 4 jam saya. Ini penting kita tahu. Kemudian habis dibikin mushaf, digandakan jadi 5. Taruh di Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Setelah zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, ternyata umat Islam banyak yang tidak bisa baca Quran. Banyak yang tidak bisa baca Quran. Sebab belum ada titiknya. Mushaf Utsmani sing asli tidak ada titik. Ba, ta, ya, nun sama. Jim, ha, ho sama. Tidak ada titiknya. Bagaimana bacanya? Kemudian Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali istihad, dikasih titik pembeda antara ba, ta, ya, nun, jim, ha, ho, sod, dot, dan sebagainya. Bid'ah atau bukan? Bid'ah. Sesat. Ya goblok. Zaman tabi'in ternyata masih banyak lagi. Nah, belum ada harokatnya. Ulama beristihad bikin harokat. Ba, bu, ba buka fathah. Bu ngumpul doma. Nah, sampai muncul tajwid, mat arif sukun, mat jaiz mufassir, itu semua bid'ah. Bid'ah wajibah. Ya. Ini penting supaya kita tahu, ini loh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ya. Walaupun ngantuk-ngantuk kok wis, ya. Bu. Muslimah buat. Enggak apa-apa. Shallu ala Muhammad. Ya, ini penting. Hadis, ya, hadis. Zaman Nabi nggak ada istilah hadis sahih. Nggak ada itu. Muncul istilah hadis sahih itu tahun 90 Hijriah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perintah kepada Al-Imam Al-Hurmuzi. Karena banyak politikus, ya, dikit-dikit kalau Rasulullah ini piye? Kalau Rasulullah untuk kepentingan politik bahaya. Al-Imam Al-Hurmuzi bikin ilmu tentang deteksi hadis, mustalahul hadis. Muncul istilah hadis sahih, hadis sahih li ghairi, hadis mutawatir, masyhur, mu'an'an, mu'dhal, ahad, mutawatir dan sebagainya. Bid'ah. Ini penting supaya kita memahami Quran itu benar. Kalau tidak, kalau umurnya 40 ke atas, saya tidak khawatir. Ini yang umur 20 tahun yang masih kuliah di luar kota, di Bandung, di Bogor, ini harus dibekali. Kalau tidak nanti bisa kader. Ini. Nah, itu bagian jadi kita menjaga keutuhan risalah agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya
pamit duduk nih. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini penting. Sangat-sangat penting. Apalagi kalau kita memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya terangkan nanti kepanjangan. Ada 10 khosois Ahlus Sunnah wal Jamaah. Supaya kita generasi berikutnya, karena sekarang itu namanya husnul fikr, perang pemikiran, terutama di medsos. Perang pemikiran. Di antara yang penting zaman sekarang, saya terangkan bahwa hubungan antara agama dan negara itu harus tahu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan ya risalah Rasulullah SAW. Ngendikane Imam Ghazali, ad-dinu wal mulku tau aman. Ini penting. Fad-dinu aslun wal mulku hadisun. Ya. Agama, negara, saudara kembar. Agama, fondasi, negara yang merawatnya. Tidak boleh agama dihadap-hadapkan dengan negara. Tidak boleh. Tidak ada sejarahnya. Tidak boleh. Tidak bisa. Harus bergandengan. Kalau di Pekalongan kemarin Maulid Akbar kan selawat ada istilah pawai panjang jimat. Itu 5 unsur harus satu padu bergayung. Ulama, umarok, TNI, Polri dan kebudayaan. Ini harus bersatu. Harus bersatu. Tidak boleh dipisah-pisah. Supaya apa? Agama ya jalan, negara ya aman. Kalau negara tidak aman, agama tidak bisa jalan. Coba lihat di Syria, di Palestina, di Libya, di Irak. Agama nggak bisa jalan. Masih acara Jumatan, ya, tiba-tiba sekelompok orang radikal bawa brand 1000 orang mati, alias 1000 orang menjadi rondo. Nah, Jumatan ditembak agregat, panen rondo. Itu nang Syria, nang Irak, di pasar masih sibuk di pasar buang duit. Ekonomi nggak jalan, agama nggak jalan. Syekh Romdon Buti meninggal ketika ngaji habis Jumatan, dipasangi bom. Karena itulah tidak boleh agama untuk senjata melawan negara, tidak boleh. Tidak bisa, harus bergandengan. Saudara kembar. Ini yang diamanahkan oleh para ulama kita dari dulu. Ini harus kita teguhkan. Karena terus terang orang-orang yang mau mengacak-ngacak NKRI itu macam-macam propagandanya dengan istilah agama, istilah itu untuk ngacak-ngacak keutuhan NKRI. Coba di Syria, di Irak, nggak aman. Mau ngaji, mau nggak ada semacam begini, wah rawan untuk dibuang. Dur, ibu-ibu ono berapa? 100 dudo panen 100. Ana mati kabeh 100. Alamat dudone 100. Ngono masjid dulu mana rondo panen. Sopo sing nyelametke? Iya kafir. Berat ah? Ini kita harus bersyukur Indonesia aman. Mauludan begini luar biasa. Kemarin di Habib Lutfi itu bikin tanamannya saja itu 10.000 talam. 10.000 itu puncak acara hari Ahad. Belum malamnya. Belum. Wah. Pokoknya 2.000 ekor kambing. 2.000 ekor
itu luar biasa, menyatukan keguyuban masyarakat, sangat penting. Ya, sangat penting. Hanya di Indonesia kita bersyukur urip nang Indonesia. Ya kita doakan ya teman-teman kita Muslim di Palestina, di Irak, semoga memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kalau orang luar asing mengatakan orang Indonesia ini tiap malam konsolidasi, itu mulut dan konsolidasi. Belum lagi tahlilan sana, tiap malam. Ini kekuatan grassroots yang luar biasa, tidak bisa dipecah-pecah. Itu hebatnya Indonesia. Warisane Wali Songo bikin begini. Itu mengakar, tidak bisa dipecah-pecah. Walaupun kadang di medsos panas, di dunia nyata adem. Adem. Ini menjelang pilpres, pilkada, karepe paknya blosing ABC. Wes, sementing rukun, buyut, kompak, bersatu. Paling 5 tahunan itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah diperdebatkan. Sementing kerukunan, keguyuban, kesatuan dan persatuan ini akan dapat pitulungi Allah Taala. Yadullah alal jamaah, pertolongan Allah beserta persatuan dan kesatuan. Ini warisan Songo harus diperjuangkan. Ya, mungkin tambahan nggak cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Ya, cukup ya, cukup bang. Sudah 2 watt kok. Nah, sudah 2 watt. Tak kasih lagi engkau jeglek 0 watt. Ya, kasih ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu saya panjang lebar, nanti tambah ngantuk. Tambah ngantuk. Sementing kita tahu kunci-kuncinya. Menjaga risalah agung Rasulullah, Al-Quran wal Hadis ini harus paham. Kalau tidak, kadang anak kita terpengaruh. Karena di dunia maya itu pertarungan pemikiran. Ghusul fikir. Pertarungan pemikiran. Kalau umurnya sudah 50 ke atas, saya no problem. Anak jenengan yang kuliah di Bandung, di Bogor, di Jogja, ini butuh bekal pemahaman supaya tetap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Amanah diniyah, amanah wataniyah, menjaga risalah Rasulullah, menjaga keutuhan NKRI. Jangan terus gampang mudah terpesona oleh propaganda yang tidak jelas, yang tidak jelas. Kita luar biasa, ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, semuanya Forkompinda dan sebagainya bersama-sama. Wah, ini kekuatan yang luar biasa. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, tidak bisa panjang lebar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.